Selanjutnya ini adalah contoh karya ilmiah yang sudah saya ambil dari Google, namun sudah ada tambahan sedikit materinya. Judulnya itu penelitian karya ilmiah bahaya narkoba bagi generasi muda, disusun oleh saya pribadi yaitu Andrian Sejuni, kelas 11 IPS 1. Masuk ke kata pengantar. Kata pengantar ini berisi puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus ucapan terima kasih kepada pihak-pihak dan terkait dalam membantu tugas karya ilmiah ini. Daftar isi menjelaskan tentang halaman-halaman judul yang secara sistematis. Dari pertama itu kata pengantar, diikuti daftar isi, masuk ke bab 1 pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Masuk ke bab 2 yaitu pembahasan yang meliputi kajian teori. Yang pertama pengertian narkoba, kedua jenis-jenis narkoba, yang B hakikat teori, ketiga itu penyebab penyalahgunaan narkoba, keempat dampak negatif, kelima pencegahan, keenam penerapan pola hidup sehat dan baik. Masuk ke bab 3 yang berisi penutup dan kesimpulan serta saran, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, kita jelaskan satu persatu mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang. Jadi latar belakang ini sudah saya buat dengan topik yang sudah ditetapkan, itu narkoba. Jadi narkoba itu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang B, identifikasi masalah. Di sini sama juga dengan batasan masalah. Jadi di sini identifikasi masalah ini dan batasan masalah ini mempermudah saja ya. Di sini sudah dijelaskan secara detail mulai dari apa aja tuh yang masuk dalam materi ini sebelum masuk ke pembahasan. Oke, yang masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang pertama pengertian atau definisi narkoba, kedua jenis-jenis narkoba yang dikonsumsi masyarakat, ketiga penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan muda, yang keempat dampaknya itu seperti apa bagi kalangan muda, yang kelima pencegahan terhadap penyebaran dan penyalahgunaan narkoba bagi kalangan muda, dan yang terakhir bagaimana penerapan pola hidup bersih dan sehat. Tujuan itu yang pertama memahami pengertian narkoba, kedua mengetahui jenis-jenis narkoba di kalangan masyarakat, yang ketiga mencari tahu dampaknya seperti apa, yang keempat lebih mengetahui penyebabnya apa, kelima mengetahui bagaimana cara pencegahannya, dan keenam mengetahui bagaimana penerapan yang harus kita lakukan dalam menghadapi dan menggunakan narkoba. Oke, masuk ke bab 2 yaitu pembahasan yang itu kajian teori yang meliputi kajian teori ya, pengertian narkoba. Narkoba kan tadi sudah disebutkan, narkoba itu ada zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya ini ya. Yang kedua jenis-jenis narkoba. Nah, jenis-jenis narkoba. Jenis narkoba yang sering digunakan itu ganja, yang pertama. Yang kedua kokain, yang ketiga cannabis, yang keempat amfetamin, ketujuh lysergic acid, yang keenam sedative hipnotik, ketujuh solvent dan atau invasalin. Oke, di sini ada 3 tingkatan ada 4 psikotropika, terdiri dari 4 ya, 4 golongan. Ini kalau yang pertama ini untuk psikotropika untuk ilmu pengetahuan ini contohnya ekstasi. Golongan kedua itu psikotropika untuk pengobatan, contohnya itu amfetamin. Golongan 3 itu psikotropika untuk pengobatan dan banyak digunakan oleh terapi, contohnya phenobarbital.
Yang golongan 4 psikotropika yang digunakan untuk pengobatan, terapi juga, itu contohnya diazepam. Oke, di sini juga disebutkan 3 golongan jenis minuman, yaitu golongan A, B, C yang sudah dijelaskan secara detail sini. Oke, ketiga, penyebab penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Penyebab penyalahgunaan narkoba itu ada 2, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu berasal dari diri kita pribadi, yaitu yang pertama itu kan keluarga. Keluarga kan menjadi kunci diri kita itu baik atau tidak. Kalau keluarga yang gak harmonis, berarti kita akan ikut juga tidak harmonis, atau kita menjadi seseorang yang mudah merasa putus asa akibat ya kondisi keluarga yang kurang harmonis dan ingin mencoba-coba memakai narkoba. Yang B itu ekonomi. Nah, kesulitan ekonomi pekerjaan juga dapat menimbulkan seseorang menjadi kurir narkoba atau menggunakan narkoba untuk menghilangkan stres. Dan yang terakhir ini kepribadian. Nah, kepribadian yang labil, maksudnya di sini kurang baik ya, maka akan mudah dipengaruhi oleh orang lain untuk lebih terjumus dalam narkoba. Yang kedua, faktor eksternal adalah faktor dari luar kita pribadi, yaitu yang pasti yang pertama pergaulan, kedua sosial dan masyarakat. Pergaulan itu misalnya kalau kita jangan bergaul dengan orang yang dekat-dekat dengan narkoba, harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Sosial dan budaya, lingkungan yang baik akan menimbulkan organisasi yang terikat dan dapat meminimalisir penggunaan narkoba. Di sini ada tingkatan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama coba-coba, kedua senang, ketiga menggunakan pada saat atau keadaan tertentu, keempat penyalahgunaan, kelima ketergantungan. Dampak negatif. Nah, ini yang keempat masuk ke dampak negatif penyalahgunaan narkoba ya bagi kalangan muda. Ini dampak fisik sudah dijelaskan, ada 9 dampak fisiknya. Yang pasti dampak fisik itu mengaruh kepada kondisi fisik kita ya, terutama sistem syaraf, kulit, paru-paru, reproduksi kita. Dampak fisik. Dampak psikis itu kita akan mudah sekali terpengaruh oleh orang lain, ceroboh, terus kepercayaan diri kita kurang. Di sini sudah dijelaskan secara detail, ada 8 dampaknya, yaitu banyak ya tadi sudah saya sebutkan juga. Terus pendidikan masih juga terganggu ya, terus masa depan juga suram. Oke, kelima, pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, pencegahan ini ada 3 tingkatan intervensi, yaitu primer, sekunder, tersier. Nah, di sini sudah saya jelaskan materinya nih, sudah saya paparkan, tinggal dibaca. Ada 3 tingkatan intervensi upayanya. Oke, keenam, penerapan pola hidup sehat yang baik dan benar kepada generasi muda. Yang pertama, kita harus menjalankan pola hidup sehat. Kedua, mengkonsumsi makanan dan buah yang sehat serta bergizi. Ketiga, mempunyai waktu yang istirahat yang cukup. Keempat, menghindar kebiasaan yang merusak kesehatan. Kelima, olahraga secara teratur. Keenam, minum air putih yang cukup. Oke, masuk ke bab 3, yaitu berisi penutup ya, berupa kesimpulan dan saran. Oke, kesimpulan di sini, kita sebagai anak bangsa menjadi tumpuan orang tua, masyarakat, negara, dan agama dapat katakan tidak pada narkoba atau say no to drug. Saran dalam karya ilmiah ini, yaitu kita senantiasa terhindar dari bahaya narkoba ya. Mari kita kegiatan-kegiatan yang positif saja yang kita ikuti, jangan yang negatif. Daftar pustaka sudah saya tertera di sini. Ada daftar pustaka sini, ada dari Wikipedia bagi generasi muda dan macam-macam lainnya. Di sini sudah saya terangkan. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata dalam pembuatan contoh karya ilmiah ini, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.